Pada tanggal 8 Maret 2014, sebuah penerbangan Malaysia Airlines lepas landas dari Kuala Lumpur tetapi tidak pernah sampai ke tujuan di Beijing. Bahkan sekarang, dunia masih belum memiliki jawaban yang jelas tentang kemana pesawat itu pergi. Dalam episode The Wonder Facts ini, kita akan mengeksplorasi apa yang telah ditemukan setelah bertahun-tahun. Hampir 11 tahun yang lalu, pada tanggal 8 Maret 2014, penerbangan Malaysia Airlines MH370 dijadwalkan terbang dari Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, ke Beijing, ibu kota Tiongkok. Ada 2 pilot, 10 kru kabin, dan 227 penumpang di pesawat. Sebagian besar adalah warga negara Tiongkok. Kedua pilot sangat berpengalaman, terutama Kapten Zahari Ahmad Syah yang berusia 53 tahun, yang memiliki 33 tahun pengalaman terbang. Farik Abdul Hamid, kopilot berusia 27 tahun, dianggap sebagai pilot junior dengan 7 tahun pengalaman terbang. Adapun pesawat itu sendiri, itu adalah Boeing 777 berusia 11 tahun. Tidak ada masalah mekanis yang dilaporkan, dan pesawat itu tidak mengalami kerusakan listrik apapun. Intinya, ini hanyalah penerbangan rutin antara Malaysia dan Tiongkok. Perjalanan biasa selama 5 jam 34 menit yang terjadi setiap hari, baik dari Malaysia ke Cina atau sebaliknya. Tetapi hari ketika penerbangan ini lepas landas sama sekali tidak biasa. Ini lebih dari sekadar tidak biasa, ini sesuatu yang berbeda. Penerbangan MH370 seharusnya hanya berada di udara selama 5 jam 34 menit. Tetapi sebelum lepas landas, bahan bakarnya diisi jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Cukup untuk tetap di udara selama 7 jam 41 menit. Itu tambahan 2 jam 15 menit waktu terbang. Namun ini tidak mencurigakan, ini adalah praktik umum maskapai. Jika terjadi cuaca buruk atau darurat, pesawat masih akan memiliki bahan bakar cukup untuk dialihkan ke tempat lain jika diperlukan. Penerbangan MH370 berangkat dari Kuala Lumpur tepat waktu pada pukul 12.42 pagi, tanggal 8 Maret 2014. Kapten Zahari berkomunikasi langsung dengan pengendalian lalu lintas udara Kuala Lumpur sebelum dan sesudah lepas landas. Tak lama setelah meninggalkan landasan pacu, pesawat mengubah arah menuju Laut Cina Selatan. Pada pukul 1.09 pagi, tepat 20 menit setelah penerbangan, transponder di pesawat mengirim lokasi GPS pesawat ke sistem radar Kuala Lumpur. Itu adalah fungsi bawaan dari transponder. Secara otomatis memperbarui posisi pesawat ke radar terdekat secara berkala. Semuanya berjalan lancar hingga titik ini. Pada pukul 1.19 pagi, hanya 10 menit kemudian, MH370 mulai keluar dari ruang udara Malaysia ke ruang udara Vietnam. Saat itulah pengendalian lalu lintas udara Kuala Lumpur berbicara dengan Kapten Zahari untuk terakhir kalinya. Mulai saat itu, MH370 diharapkan menghubungi menara pengendali kota Ho Chi Minh, Vietnam. Kapten Zahari mengakui serah terima dan membalas, "Selamat malam, MH370. Baik Kapten Zahari maupun menara kontrol tidak menyadari bahwa ucapan selamat malam itu akan menjadi kata-kata terakhir yang pernah terdengar dari penerbangan MH370. Saat itu, pesawat telah terbang selama 37 menit. Biasanya, sebuah penerbangan tetap berhubungan dengan pengendali lalu lintas udara dari satu zona bandara utama ke zona lainnya, hingga ke tujuannya. Dan itu juga yang diharapkan kali ini. Namun apa yang terlihat normal sejauh ini akan segera mengambil arah yang aneh. Hanya 3 menit setelah pesan terakhir itu pada pukul 1.21 pagi, MH370 menghilang dari radar. Pesawat itu hilang dari sistem pelacakan baik di Kuala Lumpur maupun Ho Chi Minh City. Menara Kuala Lumpur tidak melihat hal yang tidak biasa. Mereka percaya MH370 hanya memasuki wilayah udara Vietnam. Jadi ketika pesawat menghilang dari radar mereka, itu tampak biasa saja. Tetapi ketika menara Ho Chi Minh juga tidak bisa mendeteksi MH370 di radar mereka, mereka merasakan ada yang salah. Mereka segera mencoba menghubungi kapten melalui radio untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Tetapi tidak ada jawaban. Selama 18 menit berikutnya, menara Ho Chi Minh terus mencoba menghubungi MH370. Tetapi tetap saja, tidak ada jawaban dari kapten.
Jadi, mereka menghubungi Menara Kuala Lumpur dan melaporkan apa yang sedang terjadi. Dalam situasi seperti ini, protokol mengatakan pusat penyelamatan harus diberitahu dalam 1 jam. Tetapi Menara Kuala Lumpur menunggu 4 jam penuh sebelum memberitahu Pusat Koordinasi Penyelamatan Penerbangan. Pada saat itu, waktu berharga telah hilang. Waktu itu pukul 6.15 pagi. MH370 seharusnya mendarat di Beijing pada saat itu. Masih ada harapan bahwa mungkin pesawat akan tiba tepat waktu di Beijing. Tetapi tidak ada kabar baik dari sana juga. Pada pukul 6.32 pagi, operasi pencarian diluncurkan tepat di tempat pesawat menghilang. 7 negara mengerahkan 34 kapal dan 28 pesawat untuk mencari di dekat Teluk Thailand dan Laut Cina Selatan. Tetapi sayangnya, tidak ada satupun jejak pesawat yang ditemukan. Pada titik ini, seluruh dunia telah menyadari tragedi tersebut. Saluran berita, situs web, dan media sosial semua terfokus pada satu cerita saja, penerbangan MH370. Tim investigasi dari beberapa negara juga ikut bergabung dalam operasi pencarian. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa pesawat itu baru saja menghilang dari semua radar. Dan bahkan jika pesawat itu jatuh ke laut, tentu saja pesawat sebesar itu akan meninggalkan beberapa puing mengapung di permukaan. Upaya pencarian terus dilakukan tanpa henti selama 4 hari berikutnya. Namun sayangnya, tidak ada kabar positif dari arah manapun. Kemudian, pada hari keempat, sebuah kabar muncul yang membuat seluruh tim pencarian terkejut. Ketika penerbangan MH370 menghilang dari radar pada pukul 1.21 pagi tanggal 8 Maret 2014, pesawat itu hanya hilang dari pelacakan sipil. Radar militer Malaysia sebenarnya melacak pesawat itu selama 1 jam lagi, dan apa yang direkamnya tidak terduga. Begitu hilang dari radar sipil, pesawat terus terbang selama beberapa menit, kemudian berbalik arah kembali ke Malaysia. Setelah sekitar 31 menit, pesawat terbang di atas kota Penang. Kemudian pesawat berubah arah menuju Selat Malaka. Terakhir kali MH370 terlihat di radar militer adalah pukul 2.22 pagi di atas Samudra Hindia. Setelah itu, pesawat menghilang sepenuhnya dari radar sipil dan militer. Seluruh tim penyelamat, bersama semua orang yang terkait dengan penerbangan ini, fokus pada satu tujuan, memecahkan misteri apa yang terjadi dan kemana pesawat itu pergi. Tetapi pertanyaan terbesar tetap ada, mengapa pesawat tiba-tiba berbalik arah, menuju ke arah yang berlawanan sepenuhnya dari Beijing? Tim pencari yang awalnya memindai Teluk Thailand dan Laut Cina Selatan kini telah mengalihkan fokus mereka ke bagian Samudra Hindia ini. Tapi mengejutkan, tidak ada satupun jejak pesawat yang ditemukan di sana juga. Beberapa hari kemudian, berita lain muncul, dan itu benar-benar mengubah situasi. Terungkap bahwa meskipun pesawat menghilang dari radar militer pada pukul 2.22 pagi, pesawat itu masih berkomunikasi dengan satelit. Sekarang ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Untuk pesawat Boeing, ini sepenuhnya normal. Jika sistem komunikasi utama pesawat gagal, secara otomatis akan mencoba terhubung dengan satelit. Dalam kasus ini, pesawat secara otomatis mengirim sinyal ke satelit bernama Inmarsat yang berjarak 35.000 km, dan itu dilakukan sekali setiap jam. Dengan menggunakan data yang disimpan oleh satelit itu, para ahli melakukan perhitungan kompleks dan akhirnya menemukan pergerakan terakhir MH370. Terungkap bahwa setelah menghilang dari radar militer, pesawat Malaysia mengubah arah lagi, dan selama 5 jam berikutnya, pesawat terus terbang ke arah yang sama di atas Samudra Hindia. Pukul 8.19 pagi, pesawat mencoba terhubung dengan satelit untuk terakhir kalinya. Itu adalah sinyal terakhir yang diterima dari MH370. Setelah itu, pesawat tidak lagi menghubungi satelit manapun, dan tidak muncul di radar lagi, yang berarti, saat tim pencari pertama kali mencoba menemukan pesawat, pesawat itu masih terbang, tetapi jauh dari tempat mereka mencarinya. Para ahli dan penyelidik percaya bahwa pesawat kehilangan kontak satelit setelah mencapai bagian melengkung Samudra Hindia ini, sekitar 2.000 km di sebelah barat Australia. Itu berarti pesawat memerlukan 8 jam untuk mencapai lokasi itu setelah lepas landas dari Kuala Lumpur. Dan MH370 hanya memiliki cukup bahan bakar untuk terbang selama itu. Jadi,
Diyakini pesawat jatuh di area melengkung itu karena kehabisan bahan bakar. Bagian melengkung dari lautan ini sangat luas, bahkan lebih besar dari seluruh India. Disitulah operasi pencarian laut dalam dimulai. Menemukan MH370 sangat penting karena tanpa menemukan pesawat atau kotak hitam, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam pesawat sebelum kecelakaan. Dan pencarian ini bukan usaha singkat, ini berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada jejak pesawat yang pernah ditemukan. 3 tahun kemudian, pencarian laut dalam secara resmi dihentikan setelah menghabiskan lebih dari 160 juta dolar. Tidak ada puing yang ditemukan selama operasi itu. Namun pada tahun 2015, 1 tahun setelah MH370 menghilang, terobosan muncul. Sebuah flaperon dari sayap kanan pesawat terdampar di pantai Pulau Reunion. Bagian khusus ini digunakan saat pendaratan. Ketika penyelidik menganalisisnya, sebuah kebenaran yang mengerikan terungkap. Para ahli menyimpulkan bahwa flaperon tidak digunakan saat kecelakaan, yang berarti pesawat kemungkinan menabrak laut secara langsung. Selama beberapa tahun berikutnya, lebih banyak bagian pesawat ditemukan di sepanjang pantai Afrika. Namun hingga hari ini, belum ada jejak pesawat itu sendiri atau penumpangnya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi tepat sebelum penerbangan Malaysia Airlines MH370 menghilang. Beberapa penyelidik percaya pesawat dibajak. Orang lain berpikir kegagalan teknis menyebabkan pesawat kehilangan komunikasi dengan dunia luar. Dan karena kekurangan oksigen, banyak orang di dalam pesawat mungkin kehilangan kesadaran. Kebenaran sebenarnya, apapun itu, hanya bisa ditemukan melalui rekaman di dalam kotak hitam pesawat yang masih hilang entah di mana di Samudra Hindia. 8 tahun setelah MH370 menghilang, pada Februari 2022, muncul gelombang harapan baru. Insinyur Dirgantara Inggris Richard Godfrey, yang sekarang pensiun, muncul dengan teori baru. Dia mengklaim bahwa dengan menganalisis transmisi sinyal lemah, dia telah menentukan lokasi tepat pesawat. Dan mengejutkan, koordinat Richard juga berada di dalam wilayah melengkung yang sama di Samudra Hindia. Richard percaya bahwa penerbangan Malaysia Airlines yang hilang masih berada 4.000 meter di bawah permukaan di lokasi tepat itu. Itu adalah kedalaman yang sama di mana diperlukan 74 tahun untuk akhirnya menemukan reruntuhan Titanic. Sekarang, hanya waktu yang akan memberitahu seberapa serius pihak berwenang Malaysia menanggapi temuan insinyur pensiunan ini. Dan apakah mereka akan meluncurkan operasi pencarian baru di lokasi itu? Semoga Anda menemukan video hari ini menarik dan menyenangkan. Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, beri jempol dan bagikan dengan orang lain. Dan jangan lupa berlangganan untuk konten menakjubkan lainnya. Terima kasih telah menonton.